Menyebut Solo ternyata tak hanya identik dengan nasi liwetnya saja. Hasanah kuliner kota ini benar-benar beragam. Dari sajian rakyat kecil sampai kuliner ningrat bisa kita temukan di sini. Salah satunya adalah selat Solo. Dikenal juga sebagai bistik Jawa, hidangan yang mirip semur daging bertopping sayuran ini bercampur menjadi satu dalam rasa gurih, manis, dan juga asam. Meski disebut sebagai selat, nyatanya tak ada komponen laut sama sekali dalam hidangan ini. Merujuk dari berbagai catatan, terciptanya selat Solo diawali dari pertemuan dan rapat yang sering dilakukan oleh pihak keraton dan Belanda saat pembangunan benteng Vastenburg tahun 1760. Sajian dari pihak keraton meliputi hidangan sayur-sayuran yang merupakan kesukaan raja kala itu. Namun makanan tersebut kurang cocok dengan orang Belanda yang terbiasa dengan makanan berbahan utama daging. Di sisi lain, stik Belanda atau biasa disebut beefsteak merupakan hidangan daging dalam ukuran besar dan dimasak setengah matang. Sajian yang terkesan tidak matang tersebut justru tidak disukai oleh mayoritas masyarakat Nusantara. Ketidakcocokan itulah yang akhirnya menginspirasi hidangan daging yang menjadi asal-muasal dari selat Solo. Jadi akhirnya ketemulah satu benang merah bahwa orang Belanda sukanya makanan daging, orang Indonesia atau Raja Solo pada saat itu tidak terlalu suka daging yang berupa steak gitu. Jadi mereka lebih seneng daging yang dicincang gitu. Jadi akhirnya dibuatlah daging dengan campuran roti, dengan campuran macam-macam ya, kayak daging burger lah sebenarnya, jatuhnya seperti itu. Nama selat sendiri berasal dari kata slace yang berarti salad sekaligus bermakna irisan daging dalam potongan kecil. Pengucapan slace akhirnya berubah menjadi selat yang menjadi penyebutan dari kuliner khas Surakarta ini. Orang Belanda kalau bilang selada tuh sela. Ya, sela. Orang Jawa biasanya memang selalu menggunakan bahasa yang gampang didengar dan gampang diucapin lagi. Sela. Mereka biasanya sebutnya katakanlah slace. Nah, tapi orang Jawa selat. Udah selat aja deh gitu, yang gampang biasanya gitu. Ya, jadi terjadilah terminologi makanan selat Solo. Pada umumnya, selat Solo dibedakan lewat jenis olahan dagingnya. Selat Galantin menggunakan olahan daging giling menyerupai burger, sementara selat daging memakai daging utuh seperti iga. Kalau daging yang berupa daging potongan, dia tidak menggunakan asid, tidak menggunakan asam, jadi tidak menggunakan tomat. Tapi kalau dagingnya berbentuk daging besar dan utuh-utuh besar, nah ini baru dia menggunakan tomat untuk mempercepat proses pengempukannya. Tapi kalau dagingnya cincang, seperti kebanyakan selat Solo, biasanya dia nggak menggunakan tomat. Sementara itu, sayuran pelengkap yang digunakan cenderung sama, seperti wortel, mentimun, buncis, kentang, dan selada. Namun Chef Ragil menyebut kombinasi sayur-sayuran ini lebih mengikuti cita rasa barat daripada lokal. Kalau sayur-sayuran Indonesia tuh, sayur-sayuran lokal di Jawa, tidak ada ini seharusnya. Gitu, ini pengaruh dari bangsa lain. Nah, itulah yang digunakan. Sedangkan memang kalau kita tahu, memang Sultan Solo pada saat itu memang senang sekali dengan makanan-makanan yang berbau dari luar negeri. Nilai kelezatan selat Solo ternyata tak sebatas dituangkan dalam daging dan sayurannya saja. Chef Ragil menyebut, elemen penting yang menambah kenikmatan hidangan ini ada pada kuah coklatnya. Campuran rempah-rempah seperti pala, kayu manis, dan cengkeh turut berperan menambah cita rasanya. Memang lebih mirip kayak semur ya kalau saya bilangnya. Jadi rasanya adalah ada rasa manisnya, ada rasa asinnya, tapi tidak terlalu dominan rasa manisnya. Jadi rasanya lebih ke gurih gitu. Walaupun ada sedikit note rasa manis yang didapat dari apakah gula merah atau dari kecap manis gitu. Karena
dari Solo pun kebanyakan orang memang masih suka manis tapi tidak semanis orang Jawa Tengah. Untuk dari segi profile taste yang mereka suka ya. Memiliki banyak kombinasi bahan makanan di dalamnya, selat Solo ternyata lebih sedap bila disantap dengan cara diaduk menjadi satu. Teknik memakan ini jarang diketahui lantaran kebanyakan orang lebih sering menyantapnya secara terpisah antara daging dan sayur. Karena ada mustard dan acar yang memang terpisah dalam penyajiannya, tapi kalau begitu diaduk, dia elevate rasanya. Apa ya, di mulut tuh lebih terasa banget. Dia harmonisasi di rasa itu di mulut terasa. Gitu. Tapi kalau kita, itu cara makannya benar sebenarnya. Tetapi tak hanya selat Solo saja yang menjadi wujud percampuran budaya Eropa dan Nusantara. Nasi liwet pun menjadi simbol akulturasi budaya tanah air dan Timur Tengah. Berbeda dengan selat Solo yang berasal dari kalangan bangsawan dan keraton, hidangan satu ini justru dibuat oleh masyarakat biasa yang tinggal di Desa Menuran, Sukoharjo. Pada tahun 1582 silam, masyarakat Jawa di Kerajaan Mataram Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW menyukai nasi samin yang punya cita rasa gurih. Karena minyak yang terbuat dari lemak susu sapi ini minim keberadaannya, masyarakat pun menggantinya dengan santan. Tak heran, dengan sejarah panjang dari kesukaan Rasulullah, banyak yang memakai nasi liwet untuk elemen inti syukuran sampai penolak bala. Mereka tercipta karena sebagai bentuk makanan syukuran, makanan untuk penolak bala. Dalam arti terjadinya itu karena pernah ada bencana besar di daerah Solo. Jadi mereka membuat nasi liwet ini lebih untuk menggambarkan rasa bersyukur kepada Tuhan. Gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa nasi liwet ini adalah idenya datang dari mereka membaca atau mendengar cerita bahwa Rasulullah itu senang makan nasi samin. Meski berbeda asal-usul, ada salah satu kesamaan dari lauk pauk nasi liwet dengan selat Solo. Biasa disajikan aneka ragam lauk, salah satu topping dari liwet adalah baceman yang punya sensasi sama dengan kuah selat Solo, yaitu manis. Untuk di bacem itu mereka masukin telur, tahu, tempe, kadangkala juga ayam. Sekarang juga udah ada yang bebek, sapi gitu. Karena memang baceman ini memang kalau buat orang Jawa sih makanan comfort food banget ya. Makanan yang enak bisa dimakan kapan aja gitu, karena dapat rasa manisnya, dapat rasa gurihnya gitu. Dan nggak pernah ngebosenin kalau buat orang sana. Tak bisa dipungkiri, dalam khasanah kuliner Jawa Tengah dan sekitarnya, rasa manis memang mendominasi sebagian besar sajiannya. Meski sering dikaitkan dengan pribadi yang lebih tenang, berlawanan dengan penyuka pedas, ada satu faktor yang membuat rasa manis begitu dominan di Jawa Tengah. Pada pertengahan abad 18, Belanda menerapkan sistem tanam paksa dengan tebu sebagai bahan gula sebagai salah satu komoditas utamanya. Salah satu lokasi terbesarnya bisa ditebak, Jawa Tengah. Akibatnya, gula bisa didapatkan dengan mudah di kawasan ini. Meski begitu, Ragil menyebut bahwa masyarakat Jawa memang sudah terbiasa dengan sajian manis yang didapatkan dari gula aren. Ini yang suka dipakai untuk orang-orang zaman dulu. Selain untuk sebagai minuman, mereka biasanya mau diapain lagi nih ya? Mereka tuh biasanya selalu nyoba-nyoba. Nah, ketika mereka nyoba-nyoba dan ada pengaruh dari teknik masak India, mereka bisa membuat gula merah. Nah, gula merah ini istilahnya adalah bahan utamanya orang Jawa untuk masak. Jadi makanya makanannya itu menjadi sedikit lebih manis. Tapi memang hampir semua masakan di Jawa selalu menggunakan gula merah yang zaman dahulu kala ya. Kalau yang saat-saat ini sekarang mereka banyaknya udah pakai aja gula putih gitu.